Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 346. Kata-kata Ling Xuan membuat Feng Yuan tidak berdaya. Pada awalnya, meskipun keluarga Ling tidak dihancurkan oleh Ling Xuan, tapi Ling Chan dilukai oleh Ling Xuan. Apakah kebencian ini sulit untuk diselesaikan? Ledakan. Kemudian Ling Xuan memimpin orang-orang dan menuju ke arah keluarga kerajaan. Sobat lama, jika aku masih bisa meninggalkan seluruh tubuhku, kuburkan aku di Gunung Mingshan. Itu adalah pegunungan tertinggi di Kekaisaran. Aku ingin menyaksikan keluarga Lin membuat Kekaisaran lebih kuat di sana. Sebuah suara juga berkata lalu datanglah berita. Mendengar ini, Penatua Feng menangis. Ketika dia masih muda, dia dan Ling Xuan adalah teman baik. Keduanya pernah bersumpah di Mingshan untuk membuat kerajaan ini lebih kuat. Kita harus mengandalkan kekuatan mereka untuk mendorong kerajaan ini menuju masa sejahtera. Namun hingga hari ini, mereka belum mencapai Hong Yuan yang asli. Ling Xuan, jika keluarga Lin bisa melepaskanku dan membiarkan keluarga muda Ling pergi, aku akan menjaga mereka dengan baik. Feng Yuan berbicara dengan sedikit desahan di matanya. Bagaimanapun, ini sudah sampai pada titik ini. Semuanya tidak bisa diubah. Dan saat ini, di keluargamu, mata Muyan terfokus, menatap ke arah keluarga kerajaan. Dia menghela nafas sedikit, formasi itu tidak membunuh Lin Yan. Tuan, Yun Mengrou berjalan keluar dengan kekhawatiran di matanya. Mengrou, kamu tetap di sini. Pertempuran ini mungkin membahayakan keluarga kerajaanmu, jadi aku akan memimpin orang ke sana. Kata Muyan. Tidak, Guru, saya ingin pergi juga. Tubuh halus Yun Mengrou bergetar, dan air matanya jatuh. Seolah-olah dia telah mengantisipasi hasil dari keluarga kerajaan. Mengrou, kamu tidak boleh pergi, dan bukan hanya kamu tidak bisa pergi, tetapi kamu juga harus meninggalkan tempat ini. Setelah keluarga kerajaan dikalahkan, Lin Yan tidak akan pernah melepaskan seorang jenius sepertimu. Teriak Muyan. Kata-kata Muyan membawa sedikit keagungan. Yun Mengrou gemetar. Dia tidak bisa tidak memikirkan sosok pemuda itu. Tuan, saya tidak percaya. Saya pikir dia, Yun Mengrou berbicara lagi. Kalian berdua, jaga Mengrou. Semuanya, ikuti aku ke keluarga kerajaan. Namun, Muyan tidak lagi memberinya kesempatan untuk berbicara. Memanggil. Kemudian Muyan pun memimpin orang-orang ke keluarga kerajaan. Di kalangan keluarga kerajaan, pertempurannya brutal, suasana berdarah merembes ke udara, bahkan darah justru berkumpul di sungai dan mengalir keluar. Puluhan ribu nyawa melayang untuk menciptakan keributan seperti itu. Saat ini, segalanya sangat menakutkan. Saat ini, hampir 10.000 anggota pengawal dan pengawal istana keluarga kerajaan telah tewas, dan tidak banyak yang tersisa. Sedangkan untuk keluarga Lin, sebanyak 1.000 orang meninggal. Dalam pertempuran seperti itu, bahkan Jian Wuji dan yang lainnya terluka. Panggilan. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba meledak. Momentum Lin Yan melonjak, guntur bergema di tubuhnya, niat pedang menembus tubuhnya, dan bintang bersinar terang. Melihat aura pemuda itu telah kembali ke kondisi puncaknya lagi, semua orang sangat gembira, dan auranya sekali lagi menjadi sedikit lebih kuat. Hal ini juga membuat keluarga kerajaan tiba-tiba gemetar terhadap para penjaga dan tentara kekaisaran. Suara mendesing. Saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Ling Xuan ada di sini. Di belakang Ling Xuan, ada ratusan praktisi keluarga Ling. Selain itu, Mu Yan juga muncul, dan dia juga membawa banyak praktisi yang kekuatannya tidak lemah. Pedang suci harimau, ambil tindakan.
Lin Yan sedikit mengernyit dan segera meminumnya. Mengaum, raungan segera mengguncang area itu dan berubah menjadi gelombang suara, menuju ke arah Mu Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, pedang suci harimau dan ratusan makhluk roh juga telah pulih sepenuhnya. Ketika mereka berlari kencang, mereka memakai sifat binatang buas, dan sosok mereka semakin menjauh. Dalam cahaya api kalsium karbida, mereka bertarung dengan praktisi yang dibawa oleh keluarga Ling dan Muyan. Ho! Pada saat ini, kera suci berskala emas juga tiba-tiba meraung dan bergegas ke depan. 3 binatang suci lainnya mengikuti dari dekat. Sasaran serangan mereka tidak berubah. Mereka masih merupakan 4 orang suci yang asli. Hal ini membuat ekspresi keempat orang suci agung menjadi gelap. Anak itu, keterampilan apa yang kamu latih, dan mengapa kamu pulih begitu cepat? Pada saat ini, mereka menghela nafas secara diam-diam, dan bahkan mempertimbangkan untuk berhenti. Pertempuran ini hampir terjadi secara sepihak. Namun, ketika keempat binatang suci itu datang, mereka tidak dapat mundur bahkan jika mereka ingin pergi. Xiao Xi, auramu sudah tenang sekarang. Seharusnya tidak menjadi masalah melawan orang suci. Lin Yan menatap Ling Qi dan berkata. Dentang, gadis itu memegang pedang dan mengangguk dengan berat. Kalau begitu aku serahkan Yun Zhan padamu untuk menghadapinya. Kata Lin Yan. Dia bisa melihat bahwa saat ini, Yun Zhan telah menjadi jauh lebih tua setelah mengaktifkan formasi sebesar itu, dan kekuatan yang dia konsumsi belum habis pulih sepenuhnya. Meskipun dia sekarang adalah orang kuat di alam suci, tetapi kekuatan yang dapat diberikan harusnya kurang dari 78% dari kekuatan puncaknya. Memanggil. Setelah Lin Yan selesai berbicara, Ling Qi memindahkan langkah teratainya, dan lampu hijau langsung mekar. Lampu hijau bersinar, dan punggung gadis itu sangat cantik. Untuk sesaat, Lin Yan sepertinya telah kembali ke ribuan tahun yang lalu. Saat itu, Yun Yao seperti Ling Qi, berdiri teguh di depannya. Yun Yao, melihat Ling Qi, Lin Yan menghela nafas sedikit. Saat gadis ini berangsur-angsur menjadi dewasa, sosoknya menjadi semakin mirip dengan Yun Yao. Bahkan menatap ke belakang ini, Lin Yan sedikit melamun. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya, bagaimana Ling Qi bisa menjadi Yun Yao? Jika dia benar-benar bisa bereinkarnasi, bagaimana mungkin dia tidak mengingat dirinya sendiri? Kemudian Lin Yan tiba-tiba berkonsentrasi, menatap Fang Fang dan berkata, Din Hua, apakah kamu tidak berencana untuk mengambil tindakan saat ini? Hah! Sebuah suara terkejut terdengar dari sisi itu. Lalu sesosok tubuh berwarna putih tiba-tiba muncul. Aku tidak menyangka kamu tahu bahwa aku ada di sini. Hua Jiushu menatap Lin Yan sambil tersenyum, tapi itu dingin dan dingin, seperti ular berbisa. Kemunculannya langsung membuat kaget banyak orang. Bahkan Yun Zhan dan yang lainnya memiliki secercah harapan di mata mereka. Ruo Hua Jiushu bisa membunuh Lin Yan. Di tengah semua itu, masih ada harapan. Ayo kita bertindak. Lin Yan berkata tanpa basa-basi, menatapnya. Kamu dan aku bertarung satu sama lain saat itu, dan kamu masih mengandalkan Mo Yu untuk perlindungan. Aku tidak menyangka hari ini, kamu akan mencapai keadaan seperti itu. Sepertinya ada petualangan di pegunungan tandus, tapi, kamu sama sekali bukan lawanku. Kekuatanmu telah meningkat pesat, dan aku tidak tinggal diam selama periode waktu ini, kata Hua Jiushu. Dia tak tertandingi dalam kesombongan, dan matanya sepertinya tidak melihat siapapun di dunia ini. Semangat nakal di tubuhnya sepertinya adalah bawaan. Dia berasal dari daerah yang luas dan memandang rendah siapapun. Meskipun Lin Yan memiliki begitu banyak fisik,
dia sedikit terkejut. Tapi dari lubuk hatinya, dia masih merasa bahwa Lin Yan hanyalah orang desa. Jenius di bidang kecil. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan orang seperti dia yang berasal dari keluarga besar di wilayah yang luas? Hari ini, aku akan membunuhmu agar Lingqi dapat melihat dengan jelas betapa besarnya kesenjangan yang ada antara kamu dan aku. Kesenjangan ini seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Kamu tidak akan pernah bisa melewatinya. Hua Jiushu minum lagi, lalu tiba-tiba mengambil tindakan. Ledakan. Mata Lin Yan dipenuhi dengan niat membunuh saat ini. Sampai hari ini, gadis itu telah menembus jauh ke dalam hati Lin Yan. Tidak ada yang bisa terlibat dengannya. Tidak diragukan lagi, itu berarti mendekati kematian. Selama berabad-abad, pria kuat dikelilingi oleh wanita yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Agung selalu memiliki lebih dari 10 wanita di sisinya. Tapi Lin Yan sepertinya merupakan pengecualian. Di kehidupan terakhirnya, dia hanyalah Yunyao. Dalam kehidupan ini, dia memiliki Lingqi. Inilah wanita yang dia lindungi sepanjang hidupnya. Ledakan. Awalnya, Lin Yan tidak tahu apa perasaannya terhadap Lingqi. Tapi sekarang, ketika seseorang benar-benar ingin merebutnya darinya, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Lingqi memiliki posisi yang tak tergantikan di hatinya. Tubuh gadis itu diselimuti cahaya biru, dan sosok anggunnya bergoyang di langit malam. Bagaimana Lin Yan bisa membiarkan orang lain melihat wanita seperti itu? Memanggil. Oleh karena itu, Lin Yan tidak lagi menahan apapun ketika dia menyerang, dan kekuatan spiritual di tubuhnya ditampilkan secara ekstrim. Kekuatan pukulan itu sepertinya mampu mengguncang dunia. Jika kita mengatakan bahwa pertempuran sebelumnya adalah membunuh keluarga kerajaan dan memperjuangkan kekaisaran, maka pertempuran ini adalah pertarungan pribadi Lin Yan. Pertarungan ini hanya untuk Lingqi. Bang! Akhirnya, kekuatan Lin Yan dan kekuatan Hua Jiushu saling membombardir. Dalam sekejap, dua sinar cahaya meledak, kehilangan rune, dan tanah langsung meledak. Memanggil. Begitu kedua orang itu bersentuhan, mereka langsung berpisah. Kemudian Hua Jiushu mengguncang lengannya yang sakit dan mati rasa, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Dia tahu bahwa Lin Yan kuat secara fisik. Kembali ke Beais, dia bertarung melawan Lin Yan. Terlebih lagi, dia menyaksikannya dengan matanya sendiri selama pertarungan antara para jenius terbaik di 4 halaman. Namun ketika mereka bertemu lagi, dia menyadari bahwa kekuatan Lin Yan begitu kuat. Tapi masih ada rasa jijik di matanya. Bahkan jika anggota keluarga kecil itu kuat, apa yang bisa dia lakukan? Itu hanya kekerasan, teriak Hua Jiushu, kata-katanya penuh sarkasme. Dia selalu menunjukkan asal-usulnya dan menunjukkan identitasnya. Di matanya, semua pembudidaya di daerah ini lebih rendah. Hanya dia yang merupakan eksistensi dari umat manusia yang maju. Mata Lin Yan terfokus dan dia mengambil tindakan lagi. Dentang. Saat ini, keduanya sedang berkompetisi dalam ilmu pedang. Meskipun Hua Jiushu menyindir, dia tidak berani gegabah. Kekuatan pedang di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan tubuh Dewa Roh Pedang juga terungkap. Dan dia sudah menguasai tubuh pedang. Niat pedangnya menyebar di udara, dan dia bisa melakukan keterampilan pedang apapun sesuai keinginannya, seolah-olah setiap helai kekuatan spiritualnya bisa diubah menjadi pedang. Ilmu pedang semacam ini juga luar biasa. Namun, Lin Yan meminumnya dengan dingin, dan dalam sekejap, Ling Jianjue dilemparkan olehnya. Apalagi Lin Yan bahkan menggunakan bentuk kelima. Pada saat ini, energi pedang terbang melintasi langit dan bumi meraung. Sinar cahaya tiba-tiba muncul dan menghilang dalam sekejap.
Terlebih lagi, cahaya pedang itu sangat cepat, begitu cepat sehingga orang merasa terpesona, dan mustahil untuk melihat di mana pedang itu berada. Ini adalah bentuk kelima dari Ling Jianjue, pedang Aurora. Seperti Aurora, kecepatannya juga sangat cepat. Di dunia ilmu pedang, hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Sial, sial, sial. Dalam pendekar Aurora ini, energi pedang Hua Jiushu rusak seketika. Hal ini pun membuat ekspresi Hua Jiushu berubah drastis. Itu adalah keterampilan bela diri dewa. Dan itu dilakukan olehnya. Tapi Lin Yan menerobos dengan mudah. Bagaimana mungkin seorang kultivator yang baru setengah langkah menjadi orang suci bisa menembus keterampilan pedangnya? Ini membuatnya merasa sangat terhina. Oleh karena itu, dia juga meminumnya secara tiba-tiba, dan kekuatan pedang agung segera meledak, langsung menyebarkan pedang Aurora milik Lin Yan. Berdengung, What's Tetapi pada saat ini, sosok Lin Yan bergerak, dan datang ke Hua Jiushu seolah-olah dia telah berpindah tempat. Dia meledakkan telapak tangan dengan tanda di telapak tangannya. Tandanya juga langsung membesar. Ini adalah meterai Roh Kudus. Meskipun ini hanya keterampilan bela diri suci, ini sangat luar biasa. Mengandung kekuatan fisik yang agung. Potong. Namun, Hua Jiushu tiba-tiba membentuk pedang di tangannya dan menebas langsung ke arah segel Roh Kudus. Bang! Saat berikutnya, sebuah suara juga meledak. Segel Roh Kudus meledak seketika. Itu saja. Hua Jiushu mencibir. Tapi kemudian senyumnya mengembun. Kekuatan spiritual gila dalam segel Roh Kudus dilepaskan secara langsung. Kekuatan seperti itu terlalu dekat dengannya. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Meski ada perlawanan dari cahaya suci. Namun kekuatan ini masih membombardirnya. Itu membuat tenggorokannya terasa manis, dan aliran darah muncrat. Namun, dia adalah seorang kultivator Saint Realm, dan dengan kekuatan seperti itu, dia tidak dapat terluka parah. Namun, Hua Jiushu masih memiliki sepasang mata yang dingin. Mata itu sepertinya dipenuhi energi pedang. Saya tidak menyangka bahwa saya akan disakiti oleh orang desa rendahan seperti Anda. Jika berita itu sampai ke daerah saya khawatir orang-orang akan tertawa, bukan? Setelah mengatakan itu, Hua Jiushu juga menunjukkan senyuman dingin. Lalu, matanya tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya. Cahaya ini langsung berubah menjadi dua pedang. Langsung ke poin penting Lin Yan. Sekarang jaraknya begitu dekat, Hua Yunxing dan orang lain yang menyaksikan pertempuran dari waktu ke waktu mengkhawatirkan Lin Yan. Tapi mata Lin Yan sebenarnya bersinar dengan dua sinar cahaya. Cahaya ini berwarna emas. Ia sangat tajam dan mempunyai kekuatan yang besar. Melihat dua sinar cahaya keemasan ini, Hua Jiushu terkejut. Dia sebenarnya sedikit takut. Dia tidak berani menatap Lin Yan. Pada saat itu, dia merasa seperti sedang menatap kaisar. Hal itu membuat hati dan jiwanya bergetar. Bang! Namun kedua kekuatan ini masih saling bertabrakan. Suara keras tiba-tiba terdengar di udara. Duel semacam ini sebenarnya berimbang. Hal ini membuat Hua Jiushu sedikit terkejut. Dia memiliki mata pedang. Dia berasal dari luar biasa. Dia juga terlahir dengan mata pedang. Mata seperti pedang. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh karena tindakan ini. Tidak dapat membunuh Lin Yan. Tapi dia tidak tahu dengan jelas, dia dilahirkan dengan mata pedang. Mata Lin Yan dilatih dalam teknik mata surgawi. Itulah teknik rahasia dalam kitab surgawi. Meskipun hanya mata suci, ia sudah sangat kuat. Ledakan. Pada saat ini,
Lin Yan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Wakil Presiden Akademi Pedang telah membuat marah Lin Yan. Apa pertarungan antara wakil presiden muda dari 4 halaman utama? Lin Yan tidak peduli sama sekali. Orang ini ada tepat di depan Anda, mengapa menunggu sampai pertempuran untuk menghadapinya? Hari ini, Lin Yan ingin membunuhnya sepenuhnya di sini. Oleh karena itu, kekuatan jiwa Lin Yan juga terkondensasi, dan rune muncul seketika, membentuk formasi dalam sekejap, langsung menutupi Hua Jiushu. Kamu ingin menjebakku dengan formasi ini. Menghadapi formasi seperti itu, Hua Jiushu jelas merasa jijik. Tapi Lin Yan juga menunjukkan senyuman tegas. Senyuman Lin Yan membuat Hua Jiushu merasa sedikit terkejut. Hal ini membuatnya merasa terancam kematian. Tapi dia hanya mendengus. Dia tidak percaya bahwa kultivator di depannya, yang setengah langkah menjadi orang suci, dapat mengancamnya, orang kuat di alam suci. Apalagi formasi ini sama sekali tidak misterius. Bum bum bum. Dia langsung mengeluarkan pedang suci dari liontin giok penyimpanan. Pedang suci itu meraung, meluncur ke arah rune di dalamnya. Begitu pedangnya jatuh, rune itu langsung meledak. Hal ini pun membuat Hua Jiushu menghela nafas lega. Formasi ini tidak sulit untuk dipecahkan. Lin Yan menatap yang ini tanpa banyak kejutan. Pada saat ini, dia menutup matanya lagi, dan kemudian sebuah cahaya terang muncul di benaknya, dan 4 bulan jiwa di pil jiwa setengah suci juga berkilauan. Kemudian sebuah tanda muncul. Pada saat ini, kecepatan Lin Yan dalam memadatkan rune jelas jauh lebih lambat. Tidak mungkin membentuk arai hanya dengan satu pikiran. Namun demikian, aura rune ini bahkan lebih menakutkan. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, ekspresi Hua Jiushu berubah drastis. Dia akhirnya mengerti bahwa formasi yang baru saja dipadatkan Lin Yan bukanlah untuk membunuhnya sama sekali, tetapi untuk menjebaknya, sehingga dia dapat memiliki lebih banyak waktu untuk memadatkan formasi yang lebih kuat. Desir, desir, desir. Memahami hal ini, Hua Jiushu mengambil tindakan lebih cepat. Namun formasi ini sebenarnya agak sulit untuk dihadapi. Meski mudah pecah, namun memerlukan waktu yang lama. Terlebih lagi, memotong rune tidak memiliki efek yang besar sama sekali. Meskipun formasi itu tidak memiliki kekuatan apapun, formasi itu tidak bisa membiarkannya keluar dari situ. Berdengung. Ketika dia menatap, Lin Yan sekali lagi memadatkan beberapa rune. Dan setiap rune memancarkan aura horor. Bahkan ketika dia melihat Lin Yan memadatkan rune, itu sangat melelahkan. Seorang jenius yang dapat membentuk formasi dengan satu pikiran tiba-tiba mengeluarkan begitu banyak kekuatan jiwa untuk memadatkan formasi tersebut. Hua Jiushu tidak bodoh. Dia tahu apa maksudnya. Jika dia tidak bisa menembus formasi ini saat ini, maka apa yang menunggunya akan menjadi ancaman yang sangat besar, bukan? Ledakan. Oleh karena itu, dia langsung mengerahkan kekuatan fisiknya hingga batasnya. Tulang dewa dan darah dewa mendidih. Bahkan ada seberkas cahaya ilahi di antara kedua lengannya. Dentang. Ketiga kekuatan ini dengan cepat memadat dan berubah menjadi pedang raksasa. Pedang raksasa itu meluncur keluar secara tiba-tiba, dan rune dalam formasi itu hancur. Memanggil. Saat berikutnya, Hua Jiushu juga bergegas keluar dari formasi ini. Dia tidak berani berhenti sejenak, dan mengubah lengannya menjadi pedang, menebas langsung ke arah Lin Yan. Tapi Lin Yan tidak bertarung dengannya sama sekali, bintang dan guntur di bawah kakinya dipenuhi cahaya, membuat sosok Lin Yan terlihat seperti hantu. Hanya bayangan sisa yang tersisa. Bahkan Hua Jiushu tidak dapat memprediksi lokasi Lin Yan. Langkah Lin Yan sangat indah.
dan tidak ada aturan. Berdengung. Semakin sering ini terjadi, semakin banyak rune Lin Yan yang terbentuk. Hal ini juga membuat Hua Jiushuyue terlihat berat. Ledakan. Pada saat ini, dia tidak mengejar Lin Yan, tetapi sedang berpikir untuk memotong rune yang dipadatkan oleh Lin Yan. Namun, rune itu tiba-tiba melompat dan terbang ke udara. Hal ini membuat Hua Jiushu hanya bisa menatap. Ups! Pada saat ini, aura mengerikan memenuhi udara. Lin Yan juga menghirup udara keruh setelah selusin simbol suci ini dipadatkan, kekuatan jiwanya tiba-tiba memadat lagi. Lalu puluhan rune tiba-tiba muncul. Formasi ini, dan hanya selusin rune ini, yang paling sulit untuk dipadatkan. Lusinan rune lainnya hanyalah jimat spiritual. Menatap seperti ini, meski dia sedikit panik, Hua Jiushu memaksa dirinya untuk tenang. Hanya ada selusin simbol suci. Sekalipun formasi ini terbentuk, itu hanyalah formasi suci. Dan itu belum tentu merupakan formasi suci yang mendalam, jadi apa yang harus dia takuti? Berdengung. Pada saat dia berpikir, formasi telah terbentuk sempurna. Rune itu langsung jatuh, langsung mengelilingi Hua Jiushu. Nafas di dalam juga keluar. Sangat terkejut. Namun, Hua Jiushu tidak takut. Saya pikir Anda telah memadatkan beberapa formasi yang luar biasa, tetapi ternyata itu hanya formasi suci. Formasi ini seharusnya menghabiskan kekuatan jiwa Anda. Saya hanya takut mengecewakan Anda. It tidak bisa menyakitiku sama sekali. Lin Yan tidak memperhatikannya sama sekali. Wuji Xuanyu bersinar dengan seberkas cahaya, dan kemudian puluhan senjata suci muncul. Masukkan langsung ke jimat. Wow, pada saat ini, suara seperti air mengalir tiba-tiba terdengar. Kekuatan suci pada instrumen suci mengalir langsung ke jimat spiritual. Hal ini membuat jimat bersinar terang dan memancarkan cahaya. Ledakan. Kemudian, jimat itu meledak dengan kekuatan seperti jimat suci. Ini juga meningkatkan kekuatan formasi ini hampir 5 kali lipat. Niat membunuh dalam formasi juga terungkap sepenuhnya. Merasakan niat membunuh seperti itu, Hua Jiushu berubah total. Pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa apa yang dikumpulkan Lin Yan bukanlah formasi suci biasa, tetapi formasi pembunuhan yang sangat kuat. Terlebih lagi, dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia telah mengikuti ahli formasi sejak dia masih kecil dan telah melihat formasi pembunuhan yang berbeda. Tetapi ketika dia menatap formasi seperti ini, dia tidak dapat melihat dengan jelas keindahannya. Mengapa formasi Lin Yan begitu menakjubkan? Ledakan. Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba minum, dan kemudian kekuatan dalam formasi langsung memadat dan menuju Hua Jiushu. Ini adalah formasi penghancur dewa 4 arah. Itu adalah formasi ilahi. Hanya saja Lin Yan tidak bisa memadatkan jimat dewa, kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dan dia masih belum bisa mencapai titik memadatkan formasi dewa, jadi dia hanya bisa sedikit meningkatkan formasi dan menggunakan jimat suci untuk menampilkannya. Meski itu hanya jimat suci, niat membunuhnya tetap mengejutkan. Saat ini, Lin Yan sudah kehilangan kesabarannya. Saya tidak ingin bersaing dengan Hua Jiushu lagi. Jurus mematikan ini langsung ditampilkan. Ledakan. Formasi itu meraung, mengkhawatirkan segala arah. Mengejutkan. Bahkan Yun Zan, Yun An dan yang lainnya sangat terpengaruh oleh hal ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya, dan kemudian mata mereka menunjukkan keterkejutan yang dalam. Formasi ini, terutama Yun Zan, matanya penuh ketakutan. Jika Lin Yan pernah menggunakan formasi seperti itu padanya sebelumnya, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah, bukan?
Pemuda ini jauh lebih kuat dari yang dia lihat sebelumnya. Hal ini pun membuat Yun Zhan geram. Dia menatap Yun Anaconda. Untuk sesaat, dia ingin membunuh Yun Anaconda. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Yun Anaconda lah yang baru saja memprovokasi musuh yang begitu kuat. Namun saat ini, yang tersisa hanyalah ketidakberdayaan. Dalam formasi tersebut, wajah Hua Jiushu berubah menjadi ungu. Dia tiba-tiba minum, liontin giok bersinar terang, dan ada pedang di tangannya. Pedang ini bersinar terang. Sebenarnya adalah pedang dewa. Namun, meskipun dia memegang pedang dewa, dia tidak yakin bahwa dia dapat menghancurkan formasi ini. Memang benar bahwa kekuatan dalam formasi ini terlalu bergejolak, dan mengandung kekuatan melepaskan. Dia memiliki niat membunuh yang berdebar-debar. Saat ini, pertempuran semakin intens. Yu Ming dan Deng Jiu juga menginjak senjata suci itu dan menatap tempat ini. Tidak jauh dari mereka, Mo Yu juga ada di sana. Perbarui 2 dan FQ tercepat di Plestam. Ini juga alasan mengapa Yu Ming dan Deng Jiu tidak berpartisipasi dalam perang. Dengan Mo Yu, mereka tidak akan bisa mengakses medan perang seperti itu. Mereka berhenti mengambil tindakan. Ledakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke langit. Kekuatan semacam ini membuat ketiga orang suci yang kuat ini tidak bisa berkata-kata. Bukannya membuat mereka merasa kuat, tapi membuat mereka sedikit terkejut bahwa pertarungan seperti itu benar-benar bisa menginspirasi kekuatan yang begitu menakutkan. Sepertinya ini bukan pertarungan pada level ini sama sekali. Di keluarga kerajaan, Hua Jiushu berteriak keras, riak cahaya pedang dewa sungguh indah, dan bahkan memancarkan 3 warna kecemerlangan misterius. Di balik keindahannya, terdapat kekuatan yang luar biasa. Inilah kekuatan Tuhan. Setelah mengerahkan kekuatan ini, bahkan pada tingkat Hua Jiushu, kekuatan spiritualnya telah habis, dan seluruh dirinya tampaknya telah terkuras habis. Namun, kekuatan ini tidak mengecewakannya. Energi pedang bersirkulasi, dan bumi serta bebatuan di sekitarnya hancur, bergegas ke atas, menderu bersama dengan kekuatan formasi. Pada saat ini, suara seperti guntur tiba-tiba bergema di seluruh ibu kota kekaisaran. Banyak orang gemetar dan terkejut. Kekuatan macam apa ini dan mengapa begitu menakutkan? Di antara keluarga kerajaan, kekuatan banyak pembudidaya tiba-tiba mengalami stagnasi. Pertarungan seperti ini juga berdampak pada mereka. Kembali, seseorang bahkan berteriak, suara mendesing. Pada suatu waktu, banyak tokoh masyarakat yang berpindah-pindah, tidak berani berada di antara mereka. Wow, tepat setelah orang-orang ini pergi, riak energi menerobos belenggu formasi dan menyapu ke segala arah. Ini adalah lampu kristal. Tapi itu mengandung kekuatan yang cukup untuk membunuh semua praktisi alam Xuanling. Beberapa praktisi yang tidak punya waktu untuk melarikan diri langsung dimusnahkan menjadi abu, tanpa tulang tersisa. Bahkan mereka yang merupakan kultivator di puncak alam Xuanling akan dihancurkan secara fisik dan mental di bawah cahaya ini. Mengerikan. Ini membuat semua orang mengangkat alis. Apakah ini jihad? Betapa menakjubkan. Cek cek cek. Setelah beberapa saat, semua kekuatan hilang. Keluarga kerajaan menjadi reruntuhan. Hanya paviliun suci yang berdiri tegak dengan pancaran cahaya. Selain itu, sebagian besar bangunan keluarga kerajaan hancur. Meskipun banyak platform bertingkat tinggi yang berisi simbol suci, saat ini simbol tersebut hanya dapat diubah menjadi bubuk. Bang bang bang. Di dalam formasi, suara-suara terdengar lagi. Kemudian semuanya hilang sepenuhnya. Lampu berhenti, dan semua orang mendengar suara batuk kering.
Ketika para pembudidaya ini memalingkan muka, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Hua Jiushu telah lama kehilangan tampilan sebelumnya, dan jubah putih bersihnya berlumuran darah. Masih ada beberapa luka di tubuhnya yang begitu mengagetkan. Bahkan ada luka yang menembus lengannya. Dalam tampilan menyedihkan itu, di mana masih ada Aoran yang merupakan wakil presiden Akademi Pedang. Ahem, dia terbatuk kering lagi, menopang dirinya di tanah dengan pedang suci, dan lengan yang terluka itu jatuh secara vertikal, berlutut dengan satu lutut, dan darah menetes keluar. Meski dia lemah, ada sedikit keganasan di sudut mulutnya. Tiba-tiba dia mengangkatnya, silahkan. Dia memiliki ekspresi tajam di kepalanya, seperti dua mutiara di malam hari. Saya dikalahkan oleh ras manusia tingkat rendah seperti Anda. Saya dikalahkan di tempat pedesaan ini. Bagaimana orang desa seperti Anda bisa mengalahkan saya? Mendengar ini, Lin Yan mengerutkan kening. Dia berhenti berbicara, memegang pedang suci, dan langsung menjatuhkannya. Pedang ini cukup untuk mengakhiri Hua Jiushu. Merasakan energi pedang, ekspresi Hua Jiushu berubah drastis. Lin Yan, saya adalah wakil presiden Akademi Pedang, dan saya adalah anggota keluarga Hua di Dongjiang. Anda berani membunuh saya? Tidak ada yang menjawabnya, hanya pedang yang terlihat semakin dekat dan dekat. Hua Jiushu akhirnya takut. Dia memandang Lin Yan dengan tidak percaya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Bahkan ada sedikit penyesalan di raut dingin wajah pemuda ini. Ia tidak menyangka pemuda ini benar-benar tidak takut pada apapun. Lalu, dia menunjukkan keputusasaan. Saat ini dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan jimat penyelamat nyawa di liontin giok penyimpanannya tidak bisa dikeluarkan, apalagi diaktifkan. Dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dengan menolak formasi ilahi ini. Lin Yan, hati-hati. Tapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar seperti ledakan sonik. Ini adalah Mo Yu yang berbicara. Setelah Mo Yu selesai berbicara, rambut Lin Yan tiba-tiba berdiri, dan seluruh tubuhnya kesemutan, seolah-olah dia sedang menjadi sasaran binatang buas yang kuat. Bahkan kekuatan pedang suci yang dia pegang meledak seketika dan tidak berubah menjadi apapun. Ledakan. Pada saat ini, semua sisa kekuatan Lin Yan meledak. Bahkan kekuatan jiwanya ditampilkan, dan pedang Dewa Petir serta pagoda juga tertinggal di sekitarnya. Kuali virtual pola naga bersinar dan berubah menjadi penghalang. Hanya saja tenaganya terlalu kuat. Dalam sekejap, semua penghalang Lin Yan hancur. Kuali virtual pola naga meraung dan terlempar ke tanah. Pagoda tersebut juga terlempar dan menghantam paviliun yang jauh, menyebabkan paviliun tersebut hancur. Bahkan pedang Dewa Petir pun terpental. Lin Yan ingin pergi, bahkan ingin pergi. Tapi dia bisa merasakan auranya sudah terkunci. Faktanya, kekuatan itu telah tiba di hadapannya. Ledakan. Lin Yan tiba-tiba bergerak, dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Semua jenis kekuatan fisik berkumpul, dan bahkan tulang dewa memancarkan kekuatan untuk melawannya. Bang! Namun meski begitu, Lin Yan masih terpesona. Lin Yan bahkan merasa organ dalam tubuhnya seperti retak. Meridiannya juga sepertinya rusak. Jika dia tidak kuat secara fisik, kekuatan ini akan cukup untuk menyebabkan dia meledak dan mati. Kekuatan yang tiba-tiba ini langsung membuat semua orang terkejut. Siapa yang mengambil tindakan? Apalagi sebenarnya tersembunyi di kegelapan. Itu adalah langkah mematikan ingin membunuh Lin Yan. Jian Mo, aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti itu. Dekan Akademi Pedang yang Agung akan menyerang para siswa Akademi Roh dan membunuh seorang junior. Dari udara, Mo Yu berbicara dengan suara sekeras guntur.
Kata-kata ini juga menyebar ke segala arah, sehingga para praktisi di seluruh ibu kota kekaisaran dapat mendengarnya dengan jelas. Dekan Akademi Pedang juga mengambil tindakan. Mengaum. 5 binatang suci tiba-tiba menjadi marah dan meraung. Bahkan Lingxi menunjukkan niat membunuh. Kemudian sesosok tubuh melangkah maju. Dia menyusut menjadi 1 inci, seolah-olah dia telah menempuh perjalanan beberapa mil dalam 3 atau 5 langkah, dan langsung menuju ke Hua Jiushu. Ledakan. Ada suara gemuruh di udara, dan Mo Yu sangat marah dan melompat. Sambil menatap, Jian Mo tidak berani berlama-lama dan langsung pergi bersama Hua Jiushu. Tapi ketika mereka pergi, mereka semua melihat ke arah Lin Yan. Beginilah betapa rendahnya orang-orang. Lin Yan, meskipun kamu lebih baik dariku, kamu sama sekali tidak layak menjadi musuhku. Aku adalah anggota keluarga Hua. Aku terlahir sangat mulia. Aku seharusnya berdiri di atas kamu kepala, menungguku untuk menyakitimu. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk menyerang. Aku pasti akan membunuhmu, orang desa. Petik 2. Hua Jiushu berteriak sebelum pergi. Ledakan. Mendengar ini, Lin Yan berjuang untuk berdiri dari tanah, dengan darah di sudut mulutnya. Kekuatan tadi jelas menyebabkan dia terluka parah. Saat ini, mata Lin Yan dipenuhi kilat. G% diperbarui plus Y terbaru tercepat A, naik ke A. Kekuatan di tubuhnya sepertinya mengepul. Gumpalan jiwa kaisar menjadi semakin kental. Di tubuhnya, muncul niat membunuh yang sama seperti 10.000 tahun yang lalu. Matanya tegas dan dingin. Pada saat itu, Lin Yan sepertinya bukan lagi Lin Yan. Kaisar yang tak terkalahkanlah yang menginjak ribuan mayat ribuan tahun yang lalu. Dia sendiri yang mendominasi langit yang luas. Yang disebut Hua Jiushu dan bahkan Jian Mo tidak lebih dari tulang layu di mata Lin Yan, dan dia ingin membunuh mereka sepenuhnya. Kamu memiliki Ling Yunzi, mengapa kamu perlu memperlihatkan kekuatanmu sekarang? Tetapi pada saat ini, sebuah suara bergema di benak Lin Yan. Suaranya seperti guntur dari langit, begitu jernih dan nyaring. Siapa ini? Lin Yan kaget. Saat ini, seseorang sebenarnya sedang berkomunikasi dengannya. Dan itu mengerikan. Lin Yan bahkan tidak tahu bahwa pihak lain itu ada. Saya bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Yang paling mengejutkan Lin Yan adalah pihak lain sepertinya mengetahui kekuatan yang dimilikinya. Bahkan aku takut lupa namaku, tapi itu tidak penting. Aku hanya lewat untuk membuatmu tenang. Petik 2. Setelah kata-kata itu jatuh, suara itu benar-benar acuh tak acuh. Segalanya tampak mati. Tapi ini mengejutkan Lin Yan, siapa pihak lain itu dan seberapa banyak yang dia ketahui tentang dia. Mengapa ketika mata suci memindai, tidak ada yang terlihat? Aku bahkan tidak tahu dari mana suara itu berasal. Tapi suara ini memang membuat Lin Yan terbangun. Meskipun dia memiliki jejak jiwa kaisar ini. Tapi bagaimana kekuatan ini bisa digunakan dengan begitu mudah? Jika dia terungkap, dia tidak hanya akan dibunuh, tetapi keluarga Lin dan bahkan seluruh kekaisaran akan terlibat. Saya masih terlalu ceroboh. Salah satunya adalah Hua Jiushu dan yang lainnya adalah Jian Mo. Jika ingin membunuh mereka, Anda hanya perlu berlatih keras. Bagaimana mereka bisa menjadi hambatan bagi diri mereka sendiri? Namun, Lin Yan masih menghela nafas. Apakah orang yang disebut pejalan kaki itu melihat sesuatu? Di pinggiran keluarga kerajaan, mata pembohong tua itu dalam, seolah menembus segalanya, apa yang dia lihat persis ke arah keluarga kerajaan, tetapi pada saat ini, matanya ditarik kembali. Meskipun kamu adalah seorang kaisar yang hebat di kehidupan sebelumnya,
kamu masih terlalu muda ketika menjadi seorang kaisar. Kamu tidak tahu bagaimana menahan diri. Kamu tidak tahu bahwa pohon yang indah di hutan akan dihancurkan oleh angin. Jika kamu ingin bangga di langit, kamu harus memiliki kemampuan untuk tidak takut terhadap badai apapun. Karena kamu adalah setengah muridku, aku akan membangunkanmu. Pembohong tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Lin Yan tentu saja tidak bisa mendengar kata-kata ini. Jika tidak, maka akan sangat mengejutkan. Kemudian pembohong tua itu menyesap anggurnya dan pergi dengan terhuyung-huyung. Segala sesuatu di langit dan bumi, misteri abadi, sepertinya tidak menarik baginya, dan tidak sebaik anggur di labu miliknya. Bum bum bum, di atas ibu kota kekaisaran, kekuatan menderu. Jian Mo pergi dan Mo Yu datang. Namun mereka diikuti oleh Yu Ming dan Deng Jiu. Mo Yu merasa lega saat melihat meskipun Lin Yan terluka parah, dia tidak terbunuh. Kemudian mereka saling memandang dengan Yu Ming dan Deng Jiu, tapi tak satu pun dari mereka yang bergerak. Lin Yan, sementara Hua Yunxing dan yang lainnya menatap. Ada kekhawatiran. Pada titik ini, pertempuran telah berakhir. Pengawal dan pengawal istana keluarga kerajaan telah dihancurkan. Ada beberapa lapis mayat bertumpuk di tanah. Bahkan darahnya sudah merembes ke sepatu bot semua orang. Salah satu lengan Yun An dipotong. 2 dari 4 orang suci yang dibawa oleh Yun San telah meninggal. 2 orang sisanya juga terluka parah. Dibandingkan dengan keras suci berskala emas, mereka lebih lemah. Bahkan Yun Zan memiliki beberapa pedang di tangannya. Tertawa, bahkan ketika dia melihat Lin Yan terluka, energi pedang Lingqi berbalik dan langsung menusuk jantungnya. Generasi jenius, orang suci yang hidup lebih dari 200 tahun, meninggal begitu saja. Melihat Yun Zan terbunuh, Yun An dan yang lainnya menghela nafas, mereka tahu bahwa keluarga kerajaan telah kalah dalam pertempuran ini. Mereka tidak sabar menunggu jutaan tentara tiba. Semuanya gagal, bahkan mata Ling Xuan dipenuhi kesedihan. Meskipun dia sudah mengharapkan segalanya hari ini, dia masih sedikit terkejut. Ekspresi Mu Yan tetap sama. Dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap kekaisaran, jadi dia hanya bertindak untuk Yun Mengrou. Sekarang keluarga kerajaan telah dikalahkan, saatnya dia mundur. Bunuh. Ketika semua orang menatap Lin Yan, pemuda pucat itu langsung berteriak. Ledakan. Kemudian Hua Yunxing, Jian Wuji dan yang lainnya tiba-tiba mengambil tindakan dan pergi. Lin Yan menatap ke arah Akademi Pedang. Hua Jiushu dan Jian Mo, aku, Lin Yan, telah sepenuhnya mengingat balas dendam hari ini. Dia berpikir dalam hatinya, namun di matanya, niat membunuh tetap sama. Akademi Pedang juga tertanam dalam di benak Lin Yan. Pertarungan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Benar-benar menghancurkan. Dalam sekejap, anggota keluarga kerajaan dipenggal. Sekarang, hanya Yun An, Ling Xuan dan lainnya yang berjuang untuk mendukung mereka. Tapi di sekitar mereka ada Ling Chan, Hua Yunxing, Mo Bairen, Jian Wuji dan lainnya. Wow, pada saat ini, Ling Xuan menghela nafas sedikit, karena dia telah bertarung terlalu lama. Lengannya gemetar, dan pedang suci tidak dapat lagi dipegang dan jatuh ke tanah. Dia menatap Ling Xuan dan berkata, "Saudara Ling, saat itu, kamu terluka parah karena aku. Hari ini, aku akan memahami dendam antara kamu dan aku. Namun, aku berharap itu karena aku tidak mengambil tindakan terhadap anggota lain, dari keluarga Lingmu saat itu, bisakah kamu memaafkanku? Tua dan muda dari keluarga Ling." Setelah kata-kata ini jatuh, dia menutup matanya. Bahkan ada sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Itu adalah senyuman,
tapi itu bukan menertawakan orang lain, tapi pada diri sendiri. Pemuda itu bersumpah bahwa dalam 30 tahun terakhir, segalanya telah berakhir. Dentang. Pada saat ini, Lin Chan mengayunkan pedangnya, tetapi pedang itu tidak ditujukan padanya. Sebaliknya, dia mengarahkan pedangnya ke Yun Anaconda. Tidak, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang tercengang saat melihat Yun Mengrou muncul. Mengrou, ayo pergi. Muyan, yang memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, muncul entah dari mana dan segera menghentikannya. Lin Yan, aku mohon, biarkan ayahku pergi. Keluarga kerajaan telah hancur, dan keluarga Yunku tidak memiliki masa depan. Mulai sekarang, kami tidak lagi dapat bersaing dengan keluarga Linmu. Bisakah kamu membiarkan ayahku dan Tuan Ling Xuan pergi? Aku, Yun Mengrou, bersedia menjadi budak dan pembantumu. Ada bekas air mata di wajah sedih Yun Mengrou. Dia berteriak dengan suara serak. Dia menatap pemuda itu, menantikan sinar cahaya terakhir. Pedang Lin Chan juga terhenti di udara. Hua Yunxing, Mo Bairen, Jian Wuji dan lainnya juga menatap Lin Yan, menunggunya membuat keputusan akhir. Bunuh. Namun, ekspresi Lin Yan memadat dan dia hanya mengucapkan satu kata. Wow, kemudian pedang Lin Chan tidak lagi terhalang. Jatuh seperti itu. Untuk sesaat, darah muncrat, dan kaisar generasi pertama Yun'an berada di tempat yang berbeda. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yun Mengrou sekuat baja, matanya yang indah berlumuran darah, dan air matanya dingin. Dia menatap Lin Yan dengan putus asa.